Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah kewirausahaan bernama Sekopouch. Kenapa kami memilih produk ini? Karena melihat fenomena banyaknya orang Indonesia yang suka beli jajan pinggir jalan, dan packaging pinggir jalan ini menggunakan plastik, dan urgensi atas limbah plastik, dan tren meningkatnya gaya hidup. Nah, apa sih yang kami produksi? Kami ini memproduksi reusable pouch yang digunakan untuk menggantikan plastik atau paper bag sebagai wadah cemilan atau jajanan. Produk yang kami tawarkan ini sifatnya oil free, washable, dengan material yang food grade. Bagaimana kita mengidentifikasinya, yaitu mengidentifikasi target pasar yang tepat, menguji kualitas ketahanan pouch terhadap air dan minyak, dan melakukan promosi melalui sosial media untuk menjangkau pasar. Selanjutnya ada problem statement. Di sini yaitu konteksnya masyarakat yang sering mengkonsumsi jajanan, lalu jajanan pinggir jalan yang menggunakan plastik. Nah, problemnya ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, urgensinya limbah plastik yang sangat banyak, lalu keamanan plastik untuk jajanan yang pas. Alternatifnya ini menggunakan paper bag untuk snack atau membawa tempat makanan sendiri. Customernya adalah masyarakat yang senang membeli jajan, khususnya jajanan pinggir jalan. Emotional impact-nya ini merasa bersalah terhadap lingkungan karena menyumbang sampah plastik, frustasi karena harus membawa tempat makan sendiri yang cukup memakan tempat, dan frustasi karena jajanan yang dibungkus dengan paper bag, minyak dari makanan yang sering merembes atau bocor. Nah, untuk alternatif shortcomings-nya ini, walaupun paper bag lebih mudah diurai dibanding plastik, paper bag tetap saja sekali pakai dan tetap dapat menimbulkan sampah atau limbah. Nah, material paper bag-nya ini sifatnya tidak oil-free dan waterproof. Lalu membawa tempat makan sendiri merupakan hal yang cukup ribet dan membutuhkan banyak tempat. Nah, untuk quantifiable impact-nya, menurut UNEP, bahwa jumlah sampah plastik yang masuk ekosistem ini dapat meningkat hampir 3 kali lipat, yaitu dari sekitar 9 sampai 14 juta ton per tahun. Dan dari tiap tahunnya ini meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami telah melakukan survei dan interview. Surveinya dilakukan dengan Google Form dan telah diisi oleh 41 orang. Dari survei yang kami lakukan, ternyata kami dapat memvalidasi bahwa terdapat 95,12% orang itu membutuhkan solusi atas limbah jajanan plastik. Dan terdapat 95,12 orang juga tertarik dengan adanya reusable pouch sebagai solusi atas limbah jajanan plastik. Nah, di sini kami juga telah mengestimasi size dari market yang ada. Yang pertama itu kami awalnya menghitung dengan total addressable market yang kami hitung dengan populasi seluruh populasi Indonesia di pertengahan tahun 2023. Lalu kami mengkategorikan berdasarkan usia yang produktif dan setelah itu kami kuantifikasi dengan harga pouch kami yaitu 75.000 dan mendapatkan angka 14 sekian. Lalu selanjutnya ada serviceable available market. Kami mengambil region Jabodetabek, lalu kami mengkerucutkan lagi berdasarkan usia produktif di Jabodetabek, serta dikerucutkan lagi berdasarkan orang-orang yang eh, tertarik dengan sustainable living sebesar 73%, sehingga kami mendapatkan size sebesar 13 juta sekian jiwa yang di-convert ke rupiah menjadi 991 miliar sekian. Lalu untuk serviceable obtainable market, kami mengambil angka sebesar 5% sebagai target kami untuk meng-capture potensi pasar. Kami mendapatkan angka 661 sekian ribu jiwa, dan jika di-convert ke rupiah menjadi 49 miliar sekian rupiah.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada consumer personanya, di mana consumer ini bernama dia Hafsari, di mana umurnya itu 22 tahun, pendidikan sedang menempuh kuliah. Nah, di mana dari personality-nya itu in extrovert dan feeling-nya lebih, di mana goals dari dia itu adalah menginginkan reusable pouch ini untuk menyimpan snack yang dia beli, tapi bisa juga digunakan kembali dengan bahan yang ramah lingkungan. Nah, dari dia juga senang membeli snack, tetapi dia merasa bersalah ketika menyumbang sampah plastik secara terus-menerus ketika membeli snack. Nah, dia juga tidak menyukai jika tempat snack yang dia dapat tidak maksimal untuk mewadahi snack tersebut seperti snack yang berminyak, sehingga tempat snack pun akan ikut berminyak dan juga bocor. Boleh next. Nah, di sini ada value di mana di sini apa sih yang membuat customer itu happy, terus juga di sini juga apa sih sebenarnya yang produk kami tawarkan, di mana pertama itu ada tentang ramah lingkungan, di mana kami memberikan solusi yang ramah lingkungan bagi pelanggan yang peduli tentang mengurangi limbah plastik, dan juga kemudahan dan kenyamanan, di mana pelanggan itu akan senang dengan kenyamanan ketika menggunakan kantong makanan yang dapat digunakan berulang kali. Nah, lalu juga di sini apa sih yang pelanggan tuh sukai gitu. Pertama tadi kenyamanannya, di mana pelanggan itu senang ketika mereka dapat dengan mudah mengakses dan menikmati cemilan favorit mereka saat berpergian tanpa kesulitan. Nah, terus juga ini berdampak kepada dampak lingkungan, di mana pelanggan itu senang ketika mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik. Sampah plastik sekali pakai dan membuat pilihan yang ramah lingkungan. Boleh next. Nah, di mana solusinya yang kita berikan, di mana reusable snack pouch ini tuh dia washable, oil free dan juga waterproof, serta material di dalamnya itu sudah food grade. Di mana detailnya ini pouch sebagai wadah untuk jajanan atau cemilan, cemilan yang reusable atau bisa digunakan berulang kali, di mana pouch ini terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar itu menggunakan kain dan lapisan dalam ini yang washable, oil free, waterproof dan juga sudah food grade. Di mana pouch yang kami tawarkan itu memiliki zipper sebagai penutupnya. Nah, benefit solusinya ini di mana pouch dapat dilipat, handy dan tidak memerlukan tempat yang besar untuk membawanya, di mana si material tadi sudah washable, oil free, waterproof sehingga aman untuk jajanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada competition analisisnya, yaitu di sini kami mengambil ada Snack and Go Wonderful, Sustaination, Bungkus, Bebelau, dan venture kami sendiri yaitu Seco Pouch. Untuk dari competition analisisnya ini beragam harganya, dari yang paling mahal itu ada di Snack and Go Wonderful. Dan kami mematok Seco Pouch itu di harga 70.000 saja. Untuk bagian penutupnya ini, Snack and Go Wonderful menggunakan Velcro stripe, Sustaination menggunakan kancing, Bungkus menggunakan beeswax wrap, Bebelo menggunakan zipper, dan tentunya produk kami juga menggunakan zipper. Packagingnya ini berbeda-beda, tetapi semuanya hampir memakai katun. Dan bedanya untuk yang Snack and Go Wonderful ini menggunakan polyester. Nah, reviewnya dari tiap-tiap produk juga tentunya berbeda-beda. Snack and Go Wonderful ini bahan yang bagus, berkualitas. Sustaination yang ini motif yang unik dan mudah dilipat. Bungkus ini motifnya ini yang beragam dan harganya cukup terjangkau. Bebelau bahan yang bagus dan mudah dicuci. Dan tentunya untuk vendor kami sendiri, Seco Pouch ini berkualitas dan desainnya ini menarik. Branding channelnya ini di semua
Competition analysis ini dari Snake and Go Wonderful, Sustaination, Bunkus, Bebelau, dan Secopouch dipasarkan melalui e-commerce. Di sini ada our product. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Secopouch ini merupakan reusable Secopouch-nya ini ada outer kain katun, pelindung menggunakan zipper, inner kain yang food grade, dan memiliki ukuran 18 kali 20 cm. Cara pemakaiannya ini bisa buka zipper dan masukkan makanan ke dalam Secopouch dan tutup zipper kembali. Setelah digunakan, basuh bagian dalam menggunakan air atau dilap menggunakan tisu. Jika menggunakan air sabun, pastikan telah dibilas sampai bersih. Keunggulannya ini adalah tahan air dan tahan minyak, terbuat dari kain katun, lapisan dalam yang food grade, sehingga aman, mudah dicuci, dapat dilipat sehingga ringan, praktis, dan mudah dibawa kemanapun. Kami juga menyediakan Tokopedia-nya yang bernama Secopouch dan Instagram yaitu secopouch_. Selanjutnya di sini ada preview Instagramnya. Bisa dilihat bahwa ini adalah Instagram dari Secopouch kami. Lalu ada preview Tokopedia, kami menjual Secopouch ini melalui e-commerce yaitu di Tokopedia dengan harga 70.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, berikut adalah link kanvas yang telah kami buat. Pada intinya, kami itu mempunyai unique value proposition berupa tadi sudah dijelaskan di competition analysis bahwa berbagai merek itu harganya sangatlah tinggi dan mereka untuk penutup dari pouch sendiri itu bermacam-macam. Namun kami memilih untuk memakai zipper karena itu lebih aman untuk tidak menyebabkan makanan itu tumpah. Dan di competition analysis tadi, brand yang memakai zipper itu harganya 200.000 dan sedangkan kami mematok harga lebih murah yaitu 70.000 tanpa mengurangi kualitas yang kami berikan. Nah, kami juga, lapisannya itu bersifat food grade jadi aman untuk makanan atau jajanan yang bersifat panas, waterproof, oil free, dan washable. Nah, di sini kami juga mengidentifikasi cost structure-nya berupa biaya untuk bahan baku, biaya untuk tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya promosi. Lalu revenue streams yang akan kami dapatkan dari Secopouch ini adalah penjualan langsung kepada customer, penjualan dengan kolaborasi dengan pihak tertentu, dan penjualan dengan custom design yang harganya mulai dari 75.000 per pieces. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada MVP validation-nya, di mana realisasi dari MVP yang udah kita lakukan ini itu ada sebanyak 31,4%, di mana responden itu tidak memiliki ketertarikan untuk membeli Secopouch dengan harga 75.000. Karena untuk kami, di mana kami bisa dapat menurunkan cost dengan tetap mempertahankan kualitas dari Secopouch yang kami produksi. Nah, di mana ada next step-nya, di mana next step yang kami melakukan uji coba produk sebelum untuk peluncuran. Lalu kami melakukan proses produksi, melakukan promosi dan kerjasama dengan mitra, lalu evaluasi secara berkala terkait produk dan proses produksi. Selanjutnya, berikut ini adalah financial plan dari Secopouch. Jadi untuk startup capital yang kami butuhkan adalah sebesar 50 juta rupiah dan keseluruhan 50 juta rupiah ini akan didanai secara internal oleh tim venture kami, yaitu 50 juta rupiah. Nah, dari startup capital 50 juta ini, setup cost-nya yang kami butuhkan adalah 44
juta 100 dan kami akan mengalami surplus sebesar 5.900.000 sebagai cash in hand yang akan kami pegang untuk berjaga-jaga. Nah, berikut adalah forecast profit and loss. Kami di sini net profit margin-nya terus bertumbuh di tahun pertama. Lalu berikut adalah forecast cash flow. Kami membatasi cash flow cash in hand yang dipegang oleh kami yaitu tidak lebih dari 50 juta. Nah, kami lebih baik untuk menginvestasikan kepada alat-alat yang dapat mempermudah dalam proses produksi kami. Lalu berikut adalah forecast balance sheet yang kami buat dan break-even analysis-nya. Nah, di break-even analysis ini dapat dilihat bahwa break-even itu akan tercapai di angka 3.188 unit. Nah, berikut adalah financial projection selama 5 tahun yang telah kami buat. Dan berikut adalah unit economics-nya. Nah, selanjutnya sales plan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada sales plan di mana pertama ini ada consumer sales panelnya di mana target market dari kami itu di mana target pasarnya ini berada pada di usia 18 hingga 25 tahun. Terus selanjutnya di mana ini ada 71,4% usia produktif usianya ini di 18 sampai 25 tahun di Jabodetabek. Nah, di mana ada opportunity dari prospeknya ini yaitu ada sekitar 18.000 jiwa usia produktif di usia rentang 18 sampai 25 tahun di Jabodetabek. Nah, konsumernya ini ada 13.000 jiwa usia produktif di mana rentangnya juga itu ada di 18 sampai 25 tahun di Jabodetabek. Nah, lalu selanjutnya ada consumer acquisition plan-nya di mana target consumer dari segmen type kita ini yaitu usia produktif yang berada di usia rentang usia 18 sampai 25 tahun yang berada di daerah Jabodetabek. Nah, untuk target consumer segmen numbernya itu ada di 661 jiwa usia produktif di berusia rentang umur 18 sampai 25 tahun di Indonesia. Nah, channel yang kita pakai ini itu ada dari Instagram dan Tokopedia. Lalu estimate number-nya juga itu ada di 25.000 jiwa usia produktif di rentang umur 18 sampai 25 tahun di daerah Jabodetabek. Lalu ada estimate cost-nya di mana itu 75.000 dikali dengan 25.000 jiwa sehingga mendapatkan uh, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk go-to-market strateginya, videonya sudah kami upload di YouTube berikut ini. Nah, untuk mencapai customer yang telah kami capture tadi, kami akan melakukan strategi-strategi berupa mengembangkan produk dengan berbagai ukuran serta berbagai bentuk, dan tentunya ya, desain yang lebih menarik. Kami akan mengembangkan produk itu ukurannya itu lebih kecil, bisa juga lebih besar. Dan itu semuanya untuk mendiferensiasi harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Lalu membuat produk ramah lingkungan lainnya, berkolaborasi dengan komunitas pecinta lingkungan, serta influencer yang dia itu tertarik dengan sustainable living. Membuka toko offline agar dapat melihat produk secara langsung, membuat harga promosi, pembelian grosir untuk souvenir, dan mengikuti pameran mengenai produk ramah lingkungan. Lalu kami juga melakukan online marketing di sosial media, dapat dengan cara endorse influencer, membuat video yang menarik di sosial media, dan mungkin kami akan mengiklankan
memanfaatkan iklan di sosial media dan kami akan, terus mengupdate, tentang Sekopoch ini di Instagram, serta, melakukan penjualan secara online di e-commerce Tokopedia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, how much required to reach to the next level of the venture? Nah, kami memerlukan dana sebesar 50 juta untuk meningkatkan venture kami ke next level agar lebih berkembang. How much have been bootstrapped if not why? Nah, semua dana tersebut ini berasal dari share capital anggota tim venture kami sendiri. Nah, dan how much can be bootstrapped? Nah, semua dana yang dibutuhkan dapat sangat cukup untuk didanai melalui pendanaan internal oleh tim kami. Dan how much external funding required? Nah, kami tidak memerlukan external funding dikarenakan seluruh dana ini dapat didanai secara internal. Nah, fund utilization strategy meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatkan produktivitas ini, maka akan mempercepat proses perkembangan usaha. Dan yang kedua, mengontrol penggunaan kas di perusahaan. Ini Dengan begitu, dana dapat mengarahkan dan mengelola keuangan dengan tepat agar usaha dapat berjalan lancar dan membuat neraca keuangan agar dapat melihat bagaimana kondisi kesehatan keuangan dari perusahaan sehingga investor dapat membuat keputusan melalui neraca keuangan tersebut. Selanjutnya di sini ada venture team kami, ada CEO, saya sendiri Putri Hindira Krisna, memiliki key strength and abilities-nya yaitu leadership, critical thinking, problem solving, active listening, Microsoft skill, dan software reviews, SPSS, PLS, dan Frontier. Nah, untuk COO-nya di sini ada Viviana Ayu Lestari, yaitu ada leadership, critical thinking, hardworking, problem solving, Microsoft skill, dan software-nya ini ada SPSS, Ifuse, DEA, dan PLS. Nah, untuk CFO-nya sendiri ada Diah Novitasari, memiliki key strength and abilities-nya ini persistent, hardworking, work ethic, accounting skill, Microsoft skill, and advanced English skill. Jadi kami menyesuaikan dengan kemampuan kami untuk membuat usaha ini. Sekian bisnis plan yang kami buat mengenai produk Sekopoch ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku end ya. Oke, Kak. oke, makasih Kak. Nah. Terima kasih, Kak.